Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Semoga sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah, dan digantikan dengan rezeki yang lebih baik, berkah keluarga, anak keturunannya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebagai orang-orang yang soleh-solehah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammiman solihal akhlak. Shadaqallahul adzim wa shadaqan Nabi Rasulul Karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa, saya mengajak, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya, kesehatan dan juga waktu yang terbaik. Kita kula panjenengan sami diparingi kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, iman gitu, taat sampai hari ini alhamdulillah ya, sampai detik ini, dan mudah-mudahan tadi kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hingga nomor kali ya menika sholawat salam mugi kunjuk katur dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti perintahnya, yang senantiasa kita lakukan apa yang beliau lakukan, dan mudah-mudahan senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu ya, kita langsung saja ya, saya membahas karena ini panjang, buatan rambung-rambung mungkin, dan kita lanjutkan tentang materi kita di dalam kitab Minhajul Muslim. Yang waktu lalu menika saya menyampaikan tentang cara memandikan jenazah secara cepat, itu kan. Dan alhamdulillah tidak ada yang bertanya karena waktunya habis, itu kan. Mungkin tak paringi bukdal ya, untuk kita bareng-bareng untuk diskusi. Mungkin nek kula mboten saged damel PR, insyaallah benjang kita cari jawabannya untuk disampaikan di pertemuan yang akan datang. Beberapa syarat gitu, tentunya panjenengan juga sangat ya tidak asing ya, muslim, berakal, balik, kemudian niat untuk memandikan jenazah. Niat saya kembalikan ke masing-masing karena ada yang mengkhususkan niat gitu, sholli apa hadal mayiti ya, dan sebagainya, itu nanti itu kembali ke masing-masing. Saya tidak melarang, dan monggo kalaupun ada yang meyakini bahwa niat itu dibaca di dalam hati juga tidak masalah, sepenting niat gitu kan. Terus niat niku nek tenggene dawuh para kiai, niat ki sing penting
dirasake tenanan ya, antara lisan dan pikiran dan juga hati niku bareng-bareng gitu. Kalau rumiyin kula nanti bertanya pripun niki yai saat saya menjalankan sholat, lah kowe iki wudu iki wis termasuk niat pengen mengerjakan sholat gitu kan. Tapi kalau panjenengan napa istilah pun aku mantepe neng ati usolli fardul, tidak masalah ya, karena tidak ada pembahasan mengkhususkan tentang niat gitu. Karena semuanya itu adalah dengan dalil, dan yang melakukan niat pun juga para ulama gitu kan. Kita ini tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Jadi tidak bisa menghukumi wah nek mocone niat usolli salat mugi piye gitu kan. Jadi tidak ada gitu kan. Kalau kita pembahasan tentang niat maka tidak akan ada habisnya gitu kan. Engko wudu terus niat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh gitu kan, sholat zuhur, asar, balik lagi ya, semuanya dengan niat jelas. Monggo ini panjangan mengambil dalil yang mana silahkan ya. Lalu kemudian yang pertemuan yang lalu yang saya ingat itu adalah tentang pembahasan memandikan jenazah, sudah sampai akhir itu gitu. Saat jenazah di akhir ya, setelah melalui proses bahkan diperbolehkannya memotong gitu, memotong kuku ya Pak. Jadi kalau memang itu memang seharusnya sudah dipotong maka boleh dirapikan, artinya dirapikan ya. Kemudian kalau yang perempuan ya, rambutnya bisa dikepang, kemarin saya sampaikan gitu. Terus sampai pembersihan yang bagian perut ini juga penting sekali ya, karena perut itu ada dua nanti yang keluar itu ada kotoran berat dan kotoran ringan atau air seni. Maka itu juga harus dikeluarkan supaya saat ketika kita mengkafani jenazah itu tidak mengotori kain. Harapannya kan demikian. Wedene itu kan kita sudah memandikannya maksimal terus keluar gitu. Atau kadang-kadang biasanya yang terjadi yang saya lakukan itu gitu. Ini di luar di luar perkiraan kita. Kadang-kadang itu masih menyimpan air seni biasanya orang yang meninggal itu, wajar Pak. Jadi orang kok wah mayite pipis piye iki. Nah, ada. Jadi memang kalau bisa ini dilakukan saat memandikan. Jadi kadang-kadang orang yang memandikan itu karena grogi. Jadi ini saya punya satu pengalaman untuk memandikan. Bagaimana untuk menghadapi mayit gitu kan. Karena pegangannya kan beda Pak, anyep. Nah, ini nek ndredeg gitu kan. Bagaimana? Ya kita bayangkan itu kan, yang mati itu kita. Wis. Mungkin jenengan wis ora ndredeg neh Pak. Kita bayangkan saja, karena kita mengurusi demikian itu kan. Besok kita juga akan menjadi seperti fulan. Jenengan niat dalam hati Allah, muga-muga ya, mudah-mudahan kalau besok seandainya saya meninggal ada orang yang mengurusi saya demikian. Jadi kan doanya kan kalih Allah di dalam hati nggak masalah Pak. Jadi selalu menghubungkan satu kejadian itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokok ngoten mawon itu kan, kita memandikan jenazah itu kan bukan karena apa-apa. Karena di satu tempat itu memang karena sudah pekerjaannya mereka orang-orang yang bekerja di rumah sakit, memang ada tim yang untuk khusus membersihkan itu. Ya, mereka pakai APD kesehatan, ada celemek, kemudian pakai masker juga, ada sarung karet medis itu, ada sepatu. Saya pernah mengikuti di satu kajian masjid memang khusus untuk perawatan jenazah. Itu memang syaratnya harus gitu Pak. Ya, jadi ada yang Yunabutan kita ini diundang, saya mewakili sebagai takmir waktu itu. Kemudian ada tim medis. Secara garis besar untuk memandikan sesuai dengan syariat Islam sudah baik. Cuman kelemahan kita gitu sebagai umat muslim ini gitu, kurangnya memperhatikan tentang medis. Sebenarnya tidak wajib karena Nabi telah menyampaikan gini,
Adapun orang yang sudah habis memandikan mayit, ya baik laki-laki atau perempuan, maka sesudahnya disunahkan untuk mandi besar. Tujuannya apa? Ben bersih. Ya karena mungkin yang ngapunten si mayit ini dia punya apa namanya, masih punya potensi untuk bisa menularkan penyakit. Nah maka inilah dibahas di dalam ilmu kesehatan medisnya. Pokok harus nganggo sarung tangan nek ten jon ngapunten ten kampung Pak nggih. Misale saya ini adalah kalau ada yang keseripahan itu masih keluarga saya memakai demikian itu di sana parah loh Pak. Jon ngapunten napa nggih? Itu sesuatu yang menurut orang terdekat kita, wah ngedusi mayit ngono nganggo napa jenenge, nganggo celemek, nganggo sarung tangan, itu kesalahan. Menurut mereka itu kita ini jijik gitu loh. Menurut mereka ini kita ini jijik. Nah inilah yang menjadi apa namanya yang harus diperhatikan kita. Nek misalnya di tempat demikian dan masyarakatnya itu memang belum siap ya, atau belum tahu bahkan, maka kita menggunakan ya ikhtiare seperti Kanjeng Nabi. Harus memang kalau terpaksanya nanti apa namanya mendapat tekanan demikian, karena itu hukum sosial itu lebih berat Pak. Sekali kita mengerjakan kesalahan itu kan, maka selamanya akan dicap salah terus, dan masyarakat ingat niku ya nopo melih santri itu nopo melih takmir masjid, waduh parah tenan. Wah takmir masjid kono kae bakno ora gelem ngutusi mayit nek ora nek sarung tangane lho, hati-hati besok enggak dikengken meneh ya. Maksud kita ini kan sebenarnya kan kalau kita paham itu untuk keselamatan orang yang memandikan juga, karena untuk apa namanya membatasi kita memegang langsung si mayit untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kalau di dalam medis demikian. Saya waktu itu juga asing, waktu saya di pondok itu enggak disampaikan gitu, hanya yang ditekankan adalah tadi disunahkan untuk mandi besar yang di pondok itu. Nah ketika saya ada orang yang nyuwun ngapunten, beliau itu seorang ustadz takmir masjidnya, mengundang ustadznya itu untuk menjelaskan demikian, dan ada bagian dari kesehatan tim perawat lah istilahnya, perawat jenazah yang asli. Nah itu memang dianu demikian ya, apa namanya SOP ya untuk memandikan jenazah itu demikian. Bahkan yang dilakukan di rumah sakit itu untuk satu kali pakai, jadi sarung tangan, naik sepatu, wallahu alam ya apa juga satu kali apa dicuci atau dibersihkan lagi, wallahu alam. Itu yang ada yang dibuang bahkan. Nah ini kadang-kadang yang masih banyak gitu. Bahkan kula panjenengan sami asline mudeng, cuman karena ada tekanan yang seperti saya sampaikan tadi, engko nderkani gila karo mayat apa orang ngejeni sing duwe omah atau apapun itu, kita perang batin Pak nggih. Nah maka yang demikian nggih sedikit, makanya dengan adanya kajian ini, nek misal dari warga sekitar kita sudah saling paham, tentunya alhamdulillah lebih nyaman bagi orang yang memandikan dan keluarganya itu tidak tersinggung gitu ya. Jadi ini yang garis besar daripada kita memandikan mayat. Kalau secara khusus dari mana ya, seperti kita mandi saat mau mandi janabah ya, diwudoni dhisik ya, kemudian dimulai dari bagian kanan, terus dari bagian perut itu juga ada yang diangkat agak miring ya, kakinya ini ada yang diangkat satu, ada yang diangkat satu. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan tadi ya kotoran yang ada di perut sama air seni. Jadi ketika ditekuk itu kakinya agak dinaikkan satu ya, baik yang kanan atau yang kiri, rodok diiringke ke kanan kiri itu boleh. Jadi kalau ketentuannya seperti apa mboten enten ya, intinya memandikan jenazah itu ya tadi kalau ada disediakan 3 air bersih, kemudian ada campuran kapur barus ya. Kalau di zaman Rasulullah nggih pakai daun bidara itu bisa ya, daun kelor ya, bukan mergo kena santet Pak nggih. Karena itu memang daun khusus ya, nek dipakai itu memang baunya wangi ya. Terus kemarin saya mendapatkan satu pengalaman Pak, jadi yang baunya itu khas, bukan dari parfum ternyata. Jadi itu yang saya pelajari
selama saya ingin, karena beda daerah itu juga beda cara ya. Waktu itu ada campuran kembang itu saya bau ini bukan parfum tapi apa ya? Ternyata itu seperti daun pandan yang dirajang-rajang Pak. Tapi bukan daun pandan yang untuk masak loh. Daun pandan yang panjang ada durinya itu. Nek jenenge napa saya mboten ngertos. Oh ini saya tahu. Saya ingat waktu masa kecil saya itu di kampung Pak. Saya menemukan itu di pinggir masih tempat kali atau got-got yang masih jarang itu ada durinya. Jadi daunnya aslinya ada durinya, nanti diiris, saya cium loh. Saya kok pernah bau ini di mana, saya waktu layat kemarin itu takziah itu mengingat-ingat ini daun apa ya? Saya menemukan di mana? Ternyata di kampung. Itu jadi kalau dicampur sama bunga melati, dicampur sama bunga merah itu ada kantil ya. Jadi baunya itu sangat khas. Ketika kita sampai ini sampai di rumah aja saya masih bau Pak. Jadi rumah sana nek mboten ngertos wah mayite melu mulih. Padahal kok kacangan ngasih tekan gatak Pak nggih. Jam 12:30 malam. Enggak ada yang enggak ada temannya sama santri cuman Pak uji nyali tenan Pak itu lewat sana Pak. Ya saya takuti bukan jinnya tapi begal itu kan, begal orang itu Pak. Kalau ada orang jahat dan jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, akhirnya sampailah gitu kan. Secara garis besar yang saya sampaikan tadi yang tentang memandikan ya. Kemudian ada faktor lain ketika jenazah yang tidak bisa dimandikan ya. Di sini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu berpendapat ya, apabila tidak ada air untuk memandikan jenazah, baik yang meninggal itu adalah seorang laki-laki di tengah kaum perempuan atau seorang perempuan di tengah orang laki-laki, maka dia boleh ditayamumkan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Dan sebagaimana orang yang tidak menemukan air itu kan, maka mandi besarnya itu boleh diganti dengan tayamum. Nek golek ora nek tenan lho Pak nggih. Jenengan ten mriki adalah melampah teng Wonogiri ora nek banyu, Klaten ora nek banyu, Jogja tekan Magelang mriku eneke Malioboro kena Pak. Lha arep bendina ngusungi banyu kok Malioboro rene itu kan. Kan ya kangelan, menyulitkan. Ya, maka boleh bertayamum untuk mensucikan. Ya, yang dimaksud di awal tadi apa? Ada satu orang laki-laki di tengah perempuan. Jadi sak komplek gentan iki sini wong wedok kabeh linangi siji. Lah kuwi oleh ditayamumke. Ya, karena biar tidak memegang auratnya gitu, atau sebaliknya semua laki-laki perempuannya satu. Nah, tapi kan niki napa ini juga perumpamaan nggih. Kenapa kok Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini berpendapat demikian? Ini sebenarnya untuk memudahkan kita ya, untuk memudahkan kita memilih itu kan. Bukan berarti nek wis wah ini gimana gitu. Ora mungkin tak wong mriki niku populasi laki-laki perempuan insyaallah napa 12 banding 1. 12 banding 1. Nah, ya. Jadi masih banyaklah laki-laki sing adzan itu kan. Masih banyak yang masih bisa mengurusi dan atau bisa dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Maka hal demikian dimudahkan, ada hukum ringan, diringankan. Jadi tidak membebani kaum laki-laki ataupun kaum perempuan ketika menghadapi kondisi dalam seperti yang disebutkan dalam buku ini. Dengan kata lain, kedudukan tayamum di saat susah seperti memandikannya, begitu juga sama halnya orang yang junub gitu. Saya belum baca tadi ini. Ternyata demikian penjelasannya. Apabila ada seorang perempuan, di hadis Rasulullah SAW, wafat di tengah orang laki-laki dan yang mana tidak ada perempuan selainnya yang bersama mereka, dan atau seorang laki-laki di tengah-tengah orang perempuan yang mana tidak ada orang laki-laki selain yang bersama mereka, maka keduanya itu boleh ditayamumkan lalu dimakamkan. Ya, kedudukan kedua sama seperti orang yang tidak mendapati air untuk memandikannya. Kemudian yang ke-9,
suami boleh memandikan istrinya atau sebaliknya. Yang kemarin sudah kita bahas, cuman belum ada penjelasan. Suami boleh memandikan istrinya atau sebaliknya. Seorang suami boleh memandikan istrinya, demikian juga seorang istri boleh memandikan suaminya, berdasarkan sabda Nabi ya kepada Aisyah, seandainya kamu meninggal dunia, tentu aku memandikan dan mengkafanimu. Ya, penjelasannya. Tapi dalam sanadnya ada kelemahan, namun kelemahan tersebut hilang dengan adanya riwayat lain yang menguatkannya, dan disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam kitab yang lain, dalam pendapat yang lain, dan disahihkan gitu kan. Dari Ali radhiyallahu anhu juga memandikan Fatimah istri beliau ya. Seorang perempuan diperbolehkan memandikan anak laki-laki yang berusia 6 tahun ke bawah. Ya, adapun hukum orang laki-laki memandikan anak perempuan menurut ulama adalah makruh. Sebaliknya, nek sakniki bukan hanya untuk orang yang meninggal, Pak. Gitu. Jenengan nggih, ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak gitu kan, yang usianya mendekati 6 tahun atau lebih dikit, 6 tahun setengah atau umur TK lah ya, maka sudah tidak boleh ya. Maka kesempatan yang paling bagus itu disebutkan dalam beberapa kitab gitu, masa anak bersama dengan orang tuanya, masa keemasan anak bersama orang tuanya itu tidak akan pernah terulang, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut gitu kan. Maka pernah ada yang menyampaikan ke saya itu, Pak, punya istri ya, lahir anaknya berbel gitu kan, dari umur 7 hari sampai 3 bulan baru pulang karena merantau, Pak, kondisi, Pak. Kemudian seminggu di rumah, balik lagi merantau, 3 bulan kemudian pulang lagi, sampai anak itu bisa bilang bapak, bapak, ibu, ibu gitu kan. Mari mulih, Pak gitu kan, mungkin umur hampir 2 tahun, Pak, bapaknya pulang ya setiap 3 bulan sekali dan tidak lama, sampai anak itu tidak mengenali bapaknya. Nangis ya, pripun niki Pak Ustadz ya. Ini saya sampaikan demikian karena memang Nabi itu kan, usia keemasan anak ya, di masa mereka balita kecil ya, maka tidak bisa akan terulang ya. Maka disinilah monggo ya, saling napa nggih istilahipun mengambil pendapat yang terbagus, walaupun memang karena kondisi yang mungkin sekarang itu harus merantau ya. Seorang suami mungkin istrinya tinggal di Jawa, suaminya kerja mungkin pelayaran kan doang, Pak, atau kerja di batu bara, nggak bisa pulang dan di sana nggak bisa diajak istrinya ya, paling tidak yo ngabari lah, kita telepon kan ada ya, atau nopo ngabari. Seorang ibu itu tugasnya adalah menceritakan sosok ayah ya, karena memang ketika anak itu tumbuh kembang tanpa adanya salah satu dari orang tua, misalnya gur anak gedene karo bapakne, atau seorang anak besarnya hanya dengan ibunya, itu mentalnya kurang bagus ya, mboten pas. Walaupun di situ ayah sebenarnya neng omah jane nek niki kula tanglet jujur ibu-ibu, tugasnya yang ngopo to, Pak? Ora ngopo-ngopo, jadi guru meden-medeni tok. Gitu kan. Jadi kalau dari umur 0 sampai umur 6 tahun tugas bapak ini urung patek ketok. Ya, paling kita gur kon ngejakne pas adus, gitu. Kon ngomongke pas repot atau pas masak, gur ngono tok, Pak. Napa? 80% sehari-hari itu ibu itu ngomong, nangis, ngompol, adus, mus, macam-macam napa meneh banyak. Itu seorang ibu peran sing paling banyak. Tapi dengan tidak adanya sosok ayah di situ, itu kan akan mempengaruhi mentalnya saat besar, Pak. Jadi wis gede, Pak. Ya, tapi karena tidak tumbuh kembang bersama ayahnya, ini mentalnya enggak jadi. Itu kan napa nek di dalam parenting itu ibu niku kan atine itu lemah lembut ya, akhirnya karena seorang ayah ini secara garis besar ya, itu tegas ya, kemudian
Kalau ibu itu merencanakan, pinter banget Pak, rencana iki napa tulisan belanja sayur niku nganti 17 kelingan Pak. Iki regane pira-pira kelingan, jujule Rp200 kuwi kelingan Pak. Ya ning bapak kon ngeling-ngene ya wis wegah. Dombaske apa gula Jawa seprapat. Sing nukokne dadi 2 kilo. Itu bapak, saya juga mengalami ora sabar tuku wae gitu kan. Tapi betul, walaupun seandainya ayah cuma di situ gur begogrok tok meneng Pak. Itu efeknya luar biasa. Jadi anak itu jadi sungkan. Ya, kemudian untuk mental seorang anak itu apa? Ketika memutuskan sesuatu gitu kan, beda orang yang dididik oleh ayahnya dan tidak. Nek sing enek ayah memutuskan sesuatu ya langsung nek sing mboten tidak ada sosok seorang ayah lemah, guru bola-bali dipertimbang piye ya kira-kira ngene apa ngene ya piye ya ngene. Maka ya itulah pentingnya ya. Lalu kemudian terlepas daripada kita memandikan jenazah, mungkin dari poin ini poin untuk memandikan jenazah sebelum saya pindah ada yang ditanyakan, bolehkah? Ada? Pripun? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pada saat ini kita ada kemarin beberapa jamaah bapak-bapak mengusulkan kalau ada kajian, tadi dikasih kesempatan untuk tanya jawab kemarin. Pak Agung ada Pak Peng juga saya biar materinya kita juga paham. Yang kita bahas yang dari Ustaz Edi yang sejak tentang merawat jenazah itu memang beberapa saya mengalami jadi yang dari tetangga, dari saudara yang tanpa terduga-duga. Cuma yang saya ingin tanyakan itu tentang itu tadi. Ketika ada yang meninggal, kalau di Islam kan disunahkan untuk mensegerakan untuk menguburkan jadi merawat jenazahnya pun juga artinya mengikuti karena disegerakan. Dan siapa yang lebih berhak untuk memutuskan, kan ada istri, ada anak, ahli waris lah. Itu kan kadang mereka berdiskusi tentang kapan mau dimakamkan. Dan misalkan kalau saya dari pihak tetangga mungkin ya pengurus takmir masjid itu kan menunggu dari keluarga. Nah, itu kadang mereka bingung. Ya berbeda, bukan ada berbeda pendapat. Nah itu kita megangin yang siapa? Kalau suami yang meninggal, istri apa suaminya, apa putranya? Kan kadang ada pertimbangan menunggu putranya dulu. Ya. Terus di Islam itu batasan kita sampai seberapa? Kan kadang ada yang berpendapat bahwa jangan sampai sehari. Dan itu emang sunahnya memang ada pada. Maksudnya menunggu waktunya itu. Jangan sampai sehari kadang-kadang untuk meninggalnya sore, gitu. Nah, kalau bisa besok dimakamkan sebelum ya zuhur lah ibaratnya seperti itu. Yang kedua, ketika saya ngalami ketika meletakkan jenazah gitu, jadi itu kita melepas tali kain kafan itu kan beberapa teknik kan kita menurunkan jenazah. Nah itu kita disunahkan untuk membuka yang dari kepala dulu apa kaki apa itu nggak ada aturannya. Sama ketika membuka yang tadi yang di kepala itu lah, jadi kan wajahnya kan kita hadapkan dan metode gantian itu ternyata beda. Saya kemarin agak yang di tempat ya saudara itu, jadi juru kuncinya itu kayak sudah pakem gitu. Ketika saya mau nyarankan, beliau sudah nggak mau, padahal masih ada waktu. Jadi dia di tengah, jadi tidak dimasukkan gitu, jadi gantian terus di tengah itu dibikin kayak gelukan gitu, cuma di tengah gitu. Jadi nanti kalau memberikan nanti tinggal ditutup. Dan sebenarnya tutup dampaknya mulus itu aja. Nah maksud saya kita disunahkan untuk meletakkannya seperti apa? Pertanyaan saya juga itu. Monggo kan ada
jamaah yang masih bertanya, karena masalah merawat jenazah ini bagi saya luar biasa penting, dan nanti mesti kita akan mengalaminya cepat atau lambat, mungkin tetangga, mungkin saudara sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gitu. Ada jamaah Pak Hananto yang bertanya. Tadi pertanyaan yang pertama itu adalah siapa yang paling berhak intinya memutuskan ya untuk pemulasaran jenazah atau pemakaman jenazah. Nggih. Memang napa? Ini menjadi problematika kita bagi orang-orang yang sering mengurusi atau yang merasa kita punya tanggung jawab gitu kan. Karena kita paham tentang kepedulian hal tersebut dan kepentingan juga saat memakamkan jenazah gitu kan. Jadi pada intinya demikian gitu kan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pertanyaan Pak Hananto yang pertama itu memang seharusnya kita memberi kesempatan bagi keluarga. Jadi kalau menurut Islam itu kan seorang perempuan niku pripun ya tidak bisa memutuskan. Maka tadi kan saya sampaikan yang bisa memutuskan atau biasanya yang memutuskan sesuatu di dalam rumah tangga itu biasanya seorang laki-laki. Ya, maka saya mengambil pendapat demikian. Kalau misal di keluarga itu ya ada ibu ya, kemudian istri, anak perempuan, ada anak laki-laki, ya tentunya diambil, lihat dulu kondisinya. Anak laki-laki itu kira-kira dia sudah balik atau belum. Kalau sudah balik maka bisa digunakan, bisa dipakai untuk diskusi atau diminta pendapatnya, rundingan dulu ya. Maka yang memutuskan seharusnya salah satu pihak, yaitu seorang laki-laki ya. Kalau masih ada suaminya ya suaminya itu. Nek mboten itu kita juga harus memandu ya. Memandu artinya bertanya, oh nek jenengan ngentosi gitu, wah kira-kira kapan Bu ini saya masak tekok nih. Nah, akhirnya lempar daripada tentang ditombok ke pripun niki mau jam berapa biasanya kan gitu. Nah itu bagi saya yang dialami kondisional ya, kondisional. Jadi kalau memang keluarga itu enak guru perempuan tok, kita membantu untuk memutuskan ya, bermusyawarah membantu untuk memutuskan, artinya ya biar keputusan itu segera ada, apakah jam 10 atau zuhur atau nanti gitu kan. Kemudian tentang keputusan ya, kalau misalnya ada yang menunggu, Pak ini nanti aja ya, misalnya meninggalnya tadi malam-malam, pagi itu kan sudah harus ada keputusan apakah jam 9 atau jam 10 ya. Nek misal diundur atau nginep lagi karena gara-gara anaknya ada yang di Amerika harus pulang misalnya, nah itu ya kudunya diputuskan, jangan sampai melewati batas, karena kasihan juga Pak gitu kan, nginep ke jenazah. Kalau tahu dia ini orang yang beriman dan soleh gitu, kita harusnya memutuskan ini kudunya cepet-cepet. Karena apa? Kasihan nek nanti lama waktunya tidak dimasukkan ke liang lahat gitu kan. Nanti kalau batasannya tidak ada ya, semakin cepat semakin bagus. Iya, kalau itu dokter ya kalau nggak salah itu sampai berapa, tidak boleh lebih 24 jam itu dokter biasanya. Karena kalau yang secara medis itu kan sudah terurai Pak, jadi nanti nyuwun ngapunten pasti akan timbul bau yang tidak sedap ya. Nek saya itu kurang dari 6 jam itu lebih bagus ya. Intinya kalau sehari kan berarti kan pagi sampai sore dimakamkan. Kasihan tetangganya juga sing nunggoni wis Pak ngeluh Pak, wah suwe banget ya. Itu karena sosial ya. Tapi kalau secara batasan ini tidak ada ya. Cuman berasumsi saya mengambil pendapat ketika mau memakamkan waktunya itu ya, menurut saya itu semakin cepat semakin bagus ya. Tapi harus juga meninggal saiki dikuburke
Ada teorinya juga secara medis, harus menunggu 2 jam setelah dinyatakan meninggal betul-betul. Denyut nadinya tidak ada, di mana dicek tidak ada, panggil dokter kesehatan ini untuk memastikan mati nopo mati suri kan gitu. Nah, sudah mati, tunggu 2 jam biasanya. Jadi habis dicek nadinya nggak ada nih, langsung lihat jam, meninggalnya ini jam 2 malam. Ya, kira-kira nanti dikuburkan paling cepat. Berarti obat subuh itu paling cepat. Tapi ya mesake sing duduk Pak nggih. Ya sing duduk ya butuh waktu untuk mempersiapkan. Itu paling cepat paling ya jam 9 atau jam 10 itu paling cepat. Ya. Nah, itu saling berkoordinasi. Intinya tidak ada waktu yang ditentukan. Cuman kalau di dalam Islam tadi kita berpegang itu semakin cepat semakin bagus. Pertanyaan yang kedua dari tentang masalah apa tadi? Meletakkan. Baru saja kemarin malam begitu. Saya itu memakamkan jenazah itu juga malam. Saya juga bareng sama santri itu tak suruh nemani itu. Itu jam 8, Pak. Ala kulli hal itu kan. Saya datang ke sana itu jam 5. Sore kemarin di sini itu enggak hujan, kok. Di sana itu dulu hujan terus. Daerah Kacangan Boyolali itu, udah utaranya, Boyolali utara. Hujan terus ya, wayah pun masuk Isya, hujan itu berhenti tiba-tiba. Set. Akhirnya berhenti, germis-germis kecil. Nah, itu otomatis karena dari pagi itu dikabari mesti lubang sudah dibuat Pak. Nah, lubang ini kan ya kasihan. Akhirnya diberi dikasih terpal-terpal Pak. Ya namanya orang kampung kayak gitu, ditarik terpal-terpal gua sing jogo ya enek ning kuburan kan ya kasihan. Sing omah ya oke sing jogo, sing ning gone lubang itu juga banyak yang menjaga. Gitu kan. Ya akhirnya ngubur jam 8 malam. Nah, meninggalnya itu jam 9 pagi karena dari Jakarta perjalanan, ya ternyata ba'da maghrib itu baru datang ke rumah duka. Akhirnya kan kalau di kampung itu enten sing menahlilkan, ada yang baca Yasin di situ, enten sing nyolatke, ya karena dari sana sudah disuceni. Ya akhirnya nunggu keluarga, kesepakatan itu langsung bisa lemah, kasihan ini semakin cepat semakin bagus. Akhirnya diputuskan pun pamit langsung, berarti paling cuma nunggu 1 jam ya, karena memang keluarga sudah lama merantau dan ada yang menghendaki dibuka itu kan, nyuwun melihat yang terakhir itu kan. Akhirnya juga dilihatkan yang terakhir kalinya sebelum masuk itu kan, untuk pemakaman gitu kan. Ada bentuknya itu, ada yang berpendapat dalamnya itu seberapa, bahkan di kota-kota itu enggak sampai dek-dek pengawe loh, di tangga jauh itu kita berdiri itu sampai di ujung tangan kita ini, dari bawah ke atas itu tingginya segini Pak, dalamnya itu. Tapi ternyata di daerah Tegal barat sana itu mengsak meter ini, jadi enggak tingginya enggak tinggi banget ya. Dan kemudian bentuk daripada tengahnya itu ada yang di samping, jadi ini ini tempat. Nah, ada yang di samping sini, ada yang di bawah. Jadi kalau yang di samping itu memang agak susah. Yang di samping sing diregok itu loh Pak. Nek mayoritas yang memudahkan itu yang di bawah. Soalnya apa? Kita ada posisi dan tidak perlu mengganjal. Nah, karena napa nyuwun ampun jenengan coba aja ya, tangan posisi di seperti ini kan, kemudian dititurkan. Kepalanya itu enggak mau nyentuh Pak. Kepalanya itu enggak mau nyentuh. Ya, enggak mau nyentuh tanah. Ya, apalagi nyuwun ngapunten yang dari rumah sakit, pasti ini sering saya jumpai ya, beberapa kali bahkan orang yang meninggal di rumah sakit kemudian disuceni, sudah dimandikan di rumah sakit, biasanya itu diparingi napa jenenge? Kasa napa kapas nih kok? Ya bukan kain mungkin. Kapas kalau nggak salah itu. Ya, karena memang beberapa hal. Oh, ini si mayat ini nanti akan melakukan perjalanan dari Jakarta misalnya ke Solo, ya atau ke Boyolali. Ya, otomatis siapapun orang yang meninggal, meskipun disuceni, proses memandikannya sudah benar, digoyang-goyang menunggu Pak. Kok Jakarta ngasih tekanan berapa jam tuh? Paling cepat 7 jam. Nenggone tol Pak. Coba digoyang-goyang ngertos ya Mbak Pak. Ya, ambulan ini mboten tahu mandek ya, kecuali kentekan bensin. Ya, lampu merah wae ora mandek, goyang-goyang terus itu pasti
nyun ngapunten yang ada di perut nih, kalau napa mboten kebejan ya bisa keluar kotor lagi. Nyun ngapunten yang di duburnya, kemudian dia bisa muntah lagi, bahkan mengeluarkan darah. Ya, bisa. Atau cairan warna kuning yang biasanya itu bisa terjadi karena memang di perutnya itu belum habis 100%. Ya, apalagi yang meninggalnya nyun ngapunten itu mendadak, artinya sebelumnya tidak sakit, terus sakit sekali terus meninggal, itu berpotensi sekali. Kalau dibawa ambulan itu mesti ada yang keluar dari mulutnya, mungkin entah itu busa, entah itu seperti muntah, itu dan hal yang biasa. Ya, ini kadang-kadang kita tidak boleh panik. Nah, makanya dari rumah sakit itu dibekali seperti kapas. Fungsinya apa? Nah, itu boleh untuk membersihkan dan dilepas, nggak masalah. Ketika memakamkan dilepas nggak masalah. Ya, karena takutnya apa, itu bagian mayit harusnya menyentuh tanah tapi tidak bisa lah. Caranya ngakali pripun? Nah, caranya adalah dengan mengganjal. Ya, nek ten gene Jawa niku enten gelu, Pak. Gelu ya, atau tanah yang keras itu, tanah nggih, jangan batu ya, tanah. Mengke ditempelke ini, nggih lempung ya. Ditempelke di bagian pipi ya. Dan tidurnya nyun ngapunten, nah iki sing dienggo praktek sapa iki Tuhan. Jadi misalnya bagian kudune miring enten ndak bisa, Pak. Jadi kudu rada tengkurep. Jadi napa nggih miring ya. Jadi si mayit ini posisinya kalau miring, cuman miring seperti biasa, mesti balik meneh, Nah, harus agak rada tengkurep. Kepalanya itu baru bisa, pipinya itu baru bisa menyentuh tanah. Nah, nyun ngapunten mayit mboten gampang diatur, Pak. Atus wong turu ditempelke Mbah, itu mboten gelem. Ya tetep pas posisi ngeten ya bengkeng ngeten iki. Ya, nek posisi ini susah untuk menyentuh, kita harus memastikan dulu yang pipi bagian kanan dibuka lebar ya. Kemudian tadi ditanya di bagian mana dulu, kan sering Pak orang nyuwun ngapunten memakamkan jenazah itu kan orang nggawa alat, tapi Pak tukang sing duduki mesti nggawa arit, Pak. Ya nggawa arit kuwi wae, daripada susah ngelepas bedel gini nggak masalah. Dan atau bawa gunting, digunting nggak masalah. Oh, gelunya itu kan kalau seandainya pipinya tidak bisa nyentuh tanah, diganjeli niku ngoten lho, Pak. Dadi kan penyentuh tanah. Satu bagian saja. Nek enggak masalah. Jadi nek gelu niku kan asline dinggo ganjel niku lho, Pak. Nggo ganjel bagian belakang gen mayite ora balik neh. Engko tiba-tiba parti pasangi ngerti-ngerti mak gelundung nang bluwayu kabeh engko, Pak. Ya wedi. Nah, makanya itu. Tapi kalau napa? Silsilah falsafahnya orang Jawa, gelu niku ki asine artine kan gelo, nek gelo banget dadi gelu ngoten lho, Pak. Nah, niku enten maknane jane 7 itu. Mereka karena orang napa nggih ngotak-atik niku wau. Jane kalau di dalam sunahnya enggak ada. Nggih. Sunahnya memang nyentuh ya. Nyentuh, entah itu bagian nek saya biasanya yang paling mudah dan tidak menakutkan, nek sikil kan angel 7 Pak nggih. Bagian muka saja, mukanya nggih, bagian muka itu harus dibuka, dijembrengeten terus ditempelke ya, entah ora ketang sithik memang rada medeni yo piye bingung, karena ya inilah kondisionalnya orang yang memakamkan. Soalnya itu jatahe wis eneng ngisor keringetan dredeg. Wah, nek orang kuat mental tenan, atine mboten kuat, Pak. Ya, ini karena memang hal itu tidak dilakukan setiap hari dan memang jarang-jarang itu kan. Itu rada deg-degan tenan. Ya, kalau tidak terbiasa ya jangan turun dulu, melihat mungkin dari atas etok-etoke napa mengingatke, Pak, tolong dibuka ya. Waktu itu waktu awal-awal itu saya juga ketika mau turun itu rada was-was, Pak. Maksudnya rada wedi, ada rasa takut di dalam hati itu. Ya, wedine napa? Karena kita mikirnya ngeten, wah, kira-kira iki nek awake dhewe piye bar iki terus mariku ditinggal. Ya, mariku ditinggal ditekoki malaikat. Ya, napa meneh tenggene nyuwun ngapunten kampung itu saat setelah selesai itu enten seperti teks
yang dibaca intinya adalah mengingatkan bagi yang hidup, ya, sopo jenenge sopo, siapa namamu, ya, man robuka, man nabiyuka, man kitabuka, ya, kemudian siapa saudaramu dan sebagainya. Itu dijelaskan nganti jelentreh. Kalau dari sunahnya itu kejane nggo ngandani wong sing isih urip, ora dienggo sing mati. Nggone sing mati wis ora iso ngrungokke lha piye, ya. Ya ajeng dikandani wis ning jero wis cara-carane itu untuk nasihat, karena memang disitulah nasihat itu jane bisa masuk. Niki pendapat ulama lagi. Jadi kalau tempatnya di bawah si mayit itu seperti apa, tidak ada patennya. Boleh enten sing di samping, terus napa jenenge niki ada papan kecil-kecil pendek-pendek ditutup nenten samping, sama yang di bawah. Tapi kalau saya yang paling enak posisinya untuk kita yang menguburkan itu sing ten ngisor niku wau. Ya, sing ten ngisor. Soalnya pas saat kita membaringkan itu posisi kita ini di atas dan iso digagahi, Pak. Lah iku oleh digagahi, masih digagahi napa dilangkahi niku lho. Nek ten samping kan kita sempit nih posisinya nih. Posisinya sempit, napa boleh buat dipasang kayu-kayu itu wah kangelan tenan. Itu kan. Ada juga yang di daerah Jawa Barat, kata teman saya itu tutupnya itu tidak pakai papan, Pak. Nganggine cor yang sudah tipis-tipis itu dibentuk kados buku ngenten iki, dari atas itu diplek plek 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 cor niku lho sing didamel niku lho. Lah jenengan mesti tanglet niku gaene piye? Niku enten sing ngadol, Pak, daerah sana kan memang tradisi. Kalau di tempat kita kan paling bambu sama papan, ya, untuk tempat itu. Ya, tuh nek misalnya zaman dulu orang Jawa itu tesik ngangge napa? Terbelo napa? Bahasa Indonesia ini napa? Peti. Jadi itu kalau menurut Islam ya belum napa nggih. Kalau menurut saya berpendapat kurang. Dalam? Lah nggih. Berarti kan orang yang meninggal itu tidak menyentuh tanah. Engko gampang Pak carane. Lah ngopi pas ning jero niku mriki ditempeli sekalian loh. Lah yo ora, nek menurut saya tidak kurang ya. Kalau dari sunnah kita melihat sunnah Rasulullah itu ya orang yang tidak jadi masalah sebenarnya. Cuman tidak mendapatkan pahala dan keutamaan saat memakamkan. Ya, kalau sampai haram tidak. Ya tidak sampai haram. Cuman kita ya napa nggih petine niku wae lho. Petine kan pripun niku kalau seperti itu, karena membatasi kan kayu posisinya, hanya memastikan saja entah dari bawah atau dari atas atau dari tengah, semuanya harus terlepas dulu. Jadi rodok di napa jenenge, setelah dibuka niku rodok dikendoni, kain kafan rodok dikendoni, ning yang bagian kepala niku ditempel ke tanah. Nek ora iso nyentuh tanah dikei gelu wae, Pak. Jadi tanah terus dikei gundukan ngenten ditempelke. Itu tidak masalah, karena untuk memudahkan bagi orang yang memakamkan. Makatan ada lagi niku 2 pertanyaan nggih. Ibu-ibu dereng. Biasanya nek ibu-ibu tanya wonten wis wah tenan setengah jam dhewe. Ya, niku untung ya, tapi mboten napa-napa Bu nggih. Kula sering ngeten iki napa? Satu kajenge terkesan. Jadi nek meng tekon dijawab drujur lali sesuk. Ini nek enten kaya sepelenge enten guyone jenengan kan gampang eling-eling ngene lho. Gampang eling-eling. Oh, dhisik pernah dijelasnya gini-gini. Nek meng bertanya saya jawab, bertanya saya jawab. Pumleh nganggo dalil, ngeling-eling dalile carane lali. Nah, ya, nanti insyaallah kita lengkapi juga dengan beberapa dasar hadis Rasulullah SAW, keutamaannya. Kita mencari keutamaan yang paling utama dan yang disunahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan hanya sembarangan kita menjawab, tapi betul-betul Nabi pernah melakukan hal tersebut. Ya, nanti insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, kita lanjutkan insya Allah di pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.